Oke, untuk video yang kedua, KDM 3 dan 4, saya akan mereview video milik Gus Hirnov Baihaqi. Langsung saja. Anak-anak sudah saya kasih sedikit mengenai multimedia dasar. Kali ini lanjut ke bentar saya screen dulu. Maaf, masih ada sedikit gangguan ya anak-anak. Oke, kali ini kita akan membahas IMAX. Ada yang tahu IMAX itu apa? Gambar, Pak. Gambar Oke, utuh. kalian mesti baca yang sini ya, bawah ini ada jenis gambar ini ya. Ada yang tahu warna RGB dan CMYK? Kalau CMYK itu buat print Oh, kalau RGB mas? digital. Oh ya, Itu red, green, blue. oh ya, benar sekali. Baik untuk warna RGB itu kepanjangannya dari red, green, blue atau merah, hijau dan biru. Pertanyaan yang diberikan ke siswa dan dijawab dengan cepat dan ada sedikit muatan yang diberikan ya. Coba saya kasihkan ini biar kelihatan. Kecepatannya juga ternyata Masing-masing channel disimpan sebagai informasi. Oh, kalau RGB mas? Digital. Oh ya, Itu red, green, blue. oh ya, benar sekali. Baik untuk warna RGB. Nah, jadi selain bertanya langsung ada poin penambahan kognitif ya. Coba lihat di sini itu penambahan pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Jadi setelah terjawab dilimpahkan ke teman yang lain dengan tambahan pertanyaan ya. Jadi lebih dalam lagi pertanyaannya. Tapi untuk keterampilan yang memberi penguatan dan mengelola kelas ini sepertinya belum muncul ya. Kita lanjutkan. Itu kepanjangannya dari red, green, blue atau merah, hijau dan biru. Jangan Untuk terlalu bitmap hanya terpaku menyimpan dengan warna dengan informasi 1 bit adalah titik atau tidak ada titik. subtitlenya ya, karena Nah, intinya ini kalau yang bitmap itu otomatis jadi kalau kadang 100% pas, ya titiknya ada 100 full, kalau bukan color ya, color. 777.215 yang mewakili 16 juta warna. Kita Dan ruang disk yang tidak mampu menyimpan alpha channel. Format file ini sering menggunakan kompresi JPG dan zip. Baik, apa ada yang ditanyakan dari apa yang saya jelaskan hari ini? Kali ini, Bing. Belum ada, Pak. Mas Andika mungkin ada yang ditanyakan. Mau tanya, Pak? Oh ya, Mas Ais, silahkan. Mau tanya. Kalau jenis gambar yang cocok untuk percetakan seperti MMT yang besar-besar itu formatnya apa ya, Pak? Jenisnya apa ya? Kalau untuk MMT atau Benry, monggo. Ya, kalau untuk membuat gambar-gambar bitmap vektor itu pakainya apa, Pak? Kalau bitmap sendiri kan seperti Photoshop, ada juga Corel Draw, ada juga AI. Kalau untuk yang vektor itu ada Corel Draw AI, terus ada yang Corel itu diberikan bisa dimanfaatkan. Mungkin itu sih yang beberapa yang kami lihat digunakan. Mungkin ada lagi. Terima kasih Mas Faiz sama Mas Andika atas pertanyaannya. Ini translate otomatisnya kayak yang salah. Tadi ada sedikit yang diungkapkan ya penguatannya ya, terima kasih ya. Ini dari sepanjang pembelajaran ini sepertinya masih minim ya. Oke, kita selesaiin dulu sekalian. Selanjutnya, Oke, nah ini udah selesai ya. Udah selesai dan sepertinya masih cukup banyak yang belum dipraktekkan ya untuk keterampilan 3 maupun keterampilan dasar mengajar 4 ya. Ini benar-benar seperti mau ngajari kita, bukan untuk belajar mengajar gitu ya. Ini sekali lagi ya teman-teman, coba fokus pada tujuan dari micro teaching ini, bukan menyampaikan konten ya, bukan ngejar target biar anak-anak paham ya, tapi mencoba mempraktekkan bagaimana menerapkan keterampilannya. Nah, ini kebetulan dibagi per
keterampilan, harusnya lebih mudah ya menonjolkan sisi keterampilan yang ingin dipraktekkan. Misalnya memberi penguatan ya perbanyak kata-kata pujian, kata-kata yang memberikan penguatan, memberikan kepercayaan diri pada siswa ya, untuk yang malu-malu dipancing ya, diberikan kesempatan yang lebih lama gitu ya. Itu di situ ya, jadi itu yang perlu dipraktekkan ya. Kalau dari mimiknya sudah cukup baik ya, tadi banyak senyumnya ya, mungkin banyak tersenyum atau banyak diketawain, banyak gangguan ya, mungkin ngajarnya di depan rumah. Besok-besok mungkin ngasih cari tempat yang lebih kondusif ya, mungkin bisa di ruang kamar atau di kelas ya. Untuk penguatan nonverbal yang lain juga belum kelihatan ya, dengan kegiatan, dengan simbol benda. Kalau mendekati tidak mungkin ya, sentuhan juga tidak mungkin. Tapi secara umum ya antusias, kehangatannya ada, dapat ya. Terus responnya juga baik ya, memberikan tanggapan yang baik terhadap pertanyaan siswa. Cuma kata-kata yang verbal ini masih minimalis sekali ya. Dan memang nggak dipraktekkan ya, kayak misalnya memberikan tugas terus kan tidak mungkin memberikan pujian atau memberikan semangat kalau tidak ada yang dilakukan gitu ya. Jadi baiknya memang ada yang dilakukan oleh siswa sehingga kita bisa memberikan feedback ya, bisa menilai kerjanya yang baik atau antusias dengan presentasi siswa ya, itu bentuk dari penguatan dalam penguatan nonverbal ya. Kita kelihatan antusias dengan melihat apa yang mereka kerjakan, itu juga akan membuat mereka semangat ya, atau lebih menguatkan. Untuk keterampilan mengelola kelas juga ya. Tadi ada yang ketawa ya, ditegur ya, karena ini bukan sama temennya tapi sama muridnya ya. Kalau ada gangguan, ada yang mengganggu kondusivitas dari kelas ya, coba dilihat ya siapa yang kurang kondusif atau penyebabnya apa ya. Nah, jadi membagi perhatian secara visual, secara verbal itu perlu diperhatikan, perlu dipraktekkan seperti itu ya. Melihat situ sikon ya, melihat sikon terus melakukan action terhadap kondisi yang kurang ideal ya. Memberikan tanggapan tadi sudah cukup ya. Jadi kalau ada yang tanya ya, walaupun memang siswanya kurang proaktif ya. Kalau misalnya proaktif mungkin akan kelihatan lebih ya dari gurunya. Kelihatan apakah betul ini tanggap atau tidak gurunya ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya terus ditanggapi siswa terus kita tanggapi lagi ya, itu kan memang kita menunggu tanggapan dari siswa ya. Tapi kalau di sela-sela pembelajaran ada yang bertanya, memotong, menginterupsi, nah itu akan kelihatan kita akan tanggap atau tidak gitu. Memberikan teguran itu seperti tadi ada yang rame ya, ketawa ya nggak apa-apa ya, karena ini simulasi ya. Nggak apa-apa ditegur ya, pura-pura negur atau gimana. Terus menciptakan situasi yang apa namanya kondusif itu dengan cara memusatkan perhatian ya, fokus ya. Terus tadi ya, kalau nggak ngasih kerjaan ya kita nggak bisa nuntut tanggung jawab siswa ya. Kalau kita pura-pura memberikan tugas ya jangan ditunggu minggu depan ya, tapi tugas yang dilaksanakan di pertemuan tersebut ya. Terus memberikan petunjuk yang jelas, itu juga perlu kalau kita memberikan tugas ya. Jadi silakan diperhatikan lagi lembar observasi ini yang jadi acuan kamu ya, kamu semuanya, bahwa yang kita praktekkan di sini itu keterampilan untuk mengajar, bukan mengajar betulan ke teman-teman ya. Itu lain kali aja lah kalau sudah jadi guru. Oke, mungkin dari saya itu bisa jadi catatan untuk teman-teman semuanya ya. Saya yakin ini akan kejadian di banyak teman-teman yang lain.
Dari saya cukupkan. Untuk video berikutnya kita akan mereview KDM 5 dan KDM 6. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.